Untuk ketuanya pada saat itu adalah Ustadz Lukman, di situ ada Pak Romani dan ada saya. Namun kemarin ada sempat informasi bahwa bagian pendidikan digabung dengan dakwah. Saya di sini coba akan sedikit memaparkan terkait dengan program kerja dari pendidikan ya, dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman generasi muda. Di sini ada anggota IRMA sebelumnya dengan paguyuban muda juga. Saya ucapkan terima kasih. Adapun yang ingin kami sampaikan, saya sampaikan terlebih dahulu adalah secara globalnya terlebih dahulu, karena nanti secara teknis, rincian, tanggal, mekanisme dan lain sebagainya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua nanti akan dibicarakan secara internal. Ini tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu. Baik, saya akan langsung sampaikan saja. Untuk kegiatannya, yang pertama di sini kita melihat bahwa tentunya ada rapat evaluasi yang kemungkinan akan dilaksanakan 1 minggu sekali di sini. Rapat evaluasi ini adalah rapat evaluasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan, khususnya adalah Ikatan Remaja Masjid. Nanti mekanismenya seperti yang saya sampaikan sebelumnya akan dipaparkan lebih lanjut di sisi internalnya. Lalu ada acara Maulid Nabi, kemudian marhabanan, takbiran, Idul Kurban, Idul Fitri, Rajaban, pengajian remaja masjid, yasinan dan tahlil. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yayat tadi di awal bahwa ini akan tersinkron, akan terhubung dengan dakwah itu sendiri. Dan akhirnya kami bagi menjadi subkegiatannya ada dakwah dan ibadah. Jadi nanti remaja masjid akan ikut berperan serta di sini untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dakwah dan ibadah. Namun untuk sesi pendidikannya, di sini kita melihat ada tadabbur alam, tentunya mekanismenya seperti apa, waktunya kapan, itu akan dibicarakan lagi. Kemudian ada studi banding juga. Studi banding ini kita compare dengan beberapa lembaga pendidikan atau mungkin dengan IRMAS masjid lain untuk melihat secara program apakah kita bisa belajar dari mereka, meminta masukan dari mereka dan lain sebagainya. Kemudian masuk berikutnya yaitu ada taman bacaan yang kita pikir ini menjadi hal yang penting kalau kita lihat remaja masjid atau mungkin remaja pemuda-pemudi lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain di luar dari sisi pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana kalau kita menyediakan sarana agar mereka bisa fokus belajar bersama di sini. Tentunya taman bacaan ini butuh mekanisme, butuh struktur juga, butuh cara. Nanti kita akan bicarakan sisi internal. Kemudian berikutnya adalah ada seminar kepribadian, potensi diri, kepemimpinan dan percaya diri, dan ini juga bagian penting. Kalau kita lihat ini dilakukan 1 bulan sekali, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan mengadakan sebuah sesi seminar di sini yang berkaitan dengan kepribadian, menggali potensi, khususnya untuk remaja, pemuda-pemudi, bukan hanya IRMAS ya, tetapi menyeluruh di sini kaitannya dengan seluruh warga BGE gitu, khususnya pemuda dan pemudinya. Kemudian ada juga program berikutnya yaitu mengaji anak-anak. Nah, di sini waktunya kurang lebih 1 minggu sekali. Tentunya kalau kita lihat sudah ada Ibu Eli, Mama Padel yang mengajar setiap harinya ya Bu ya di blok sana di atas. Tapi ini bagian dari implementasi atau mungkin melatih kembali agar mereka ya tidak cenderung bermain di luar sana, tapi mereka diajarkan mengaji. Dan siapa yang mengajarkan mengaji di sini tentunya adalah bagian dari IRMAS itu sendiri. Nanti kita buatkan juga jadwalnya setiap hari apa dan siapa yang mengajarkan ngajinya nanti juga dibuatkan. Selanjutnya ada juga kegiatan membuat majalah dinding ya. Tentu kalau kita lihat di masjid ini masih belum muncul tentang informasi-informasi dakwah, khususnya kalau majalah dinding kan lebih nantinya akan banyak informasi yang didapatkan dan selalu update. Jadi bisa meningkatkan pengetahuan dan informasi ke depannya. Lanjut ada juga kegiatan kebersihan masjid yang akan dilakukan oleh IRMAS di sini
dilakukan 1 bulan sekali. Kemudian ada bazar makanan, ada baksos lingkungan. Subdivisinya pun kami di sini masukkan ke ekonomi dan humas. Tentunya program-program ini masih jauh dari kesempurnaan. Kita minta masukan juga dari Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua terkait dengan program ini, teman-teman. Namun awal langkah yang akan kami lakukan adalah kita akan membentuk dulu struktur Irmas sebagai fondasi awal. Karena selama ini Irmas yang sudah berjalan itu strukturnya masih belum kuat. Jadi kita buat dulu sehingga setelah strukturnya berjalan terbentuk, maka program ini tentunya bisa berjalan. Kami belum bisa mendetailkan secara khusus berapa anggaran biaya, kemudian PIC, mekanisme, kemudian timetable RKB dari masing-masing kegiatan ini. Tapi kami akan coba buatkan secara internal. Dan kalau tadi saya menyimak dari pemaparannya Pak Yayat, juga mungkin ada tambahan tentang pendidikan, azan dan lain sebagainya. Nanti kita diskusikan dengan Pak Romani. Ini gambaran konsep awal dulu saja Pak, untuk mempersingkat waktu. Program-program yang kemungkinan akan dilakukan, kemungkinan akan kita optimalkan dan kita fokuskan. Memang tidak terlalu banyak, tetapi saya rasa di tahun pertama atau 100 hari kerja DKM baru ini, hal-hal yang sifatnya sederhana tapi nampak terlihat oleh masyarakat itu menjadi hal yang penting begitu ya, yang membeda. Tidak harus, kecuali kalau jamaah kita memang sudah power sudah cukup banyak nih, program kerja bisa ditambah, diperbanyak. Dan sebetulnya tantangan kita semua bersama adalah bagaimana memberikan image bahwa DKM ini menjadi hal yang produktif bagi warga, sehingga warga tertarik untuk bisa masuk, bukan hanya dari sisi ibadahnya, tetapi lebih ingin memberikan substansi yang baik di warganya itu sendiri Pak. Ini gambaran singkat dari kami Pak. Jadi nanti di awal setelah ini selesai pemaparan ini, kami akan segera buat sisi pengurusan Irmas terlebih dahulu sebagai landasan awal program ujian yang bisa berjalan. Singkat. Ya barangkali ada yang ingin ditambahkan dan ingin disampaikan. Ya kalau diversuskan dengan Pak Yayat tadi sangat jauh Pak program kerjanya gitu. Monggo. Mangga Pak Abdul. Saya tertarik di poin 12. Kemudian mengajar anak-anak, kemudian mati. Untuk yang poin 12 Pak, teman bacaan, ini konsepnya seperti apa ya kira-kira? Soalnya itu saja memang saya sangat setuju dengan program taman bacaan ini, karena selain di masjid juga ada namanya tentang literasi untuk pengetahuan, bukan ya ilmu agama saja, tapi ilmu juga bisa diterapkan. Mungkin kalau bisa dijelaskan lebih detail kira-kira seperti apa yang konsep dari taman bacaan ini? Ya, terima kasih Pak Abdul. Oke. Yang kedua untuk tadabbur alam. Tadabbur alam ini konsepnya juga seperti apa? Apakah cukupnya hanya di lingkungan masjid kita aja, atau kita yang sekali-kali kita keluar pegunungan atau apa? Ke Pos Gawir Pak. Sama itu caranya tuh buat masker atau buat jam? Ya, apakah sasarannya perlu ditambahkan Pak Yayat? Apakah sasarannya hanya sebatas remaja saja? Apakah memang cukup orang dewasa juga? Memang butuh juga Pak. Kurang resting. Kalau bahasa kerennya dari Pak Abdul tuh kurang piknik. Mungkin itu sementara itu dulu. Sementara itu dulu, mungkin nanti bisa dibahas satu-satu, nanti kita. Ya, terima kasih
atas pertanyaannya. Jujur konsep ini dibangun oleh teman-teman Irmas dan saya kira teman-teman Irmas sudah paham kira-kira alur depannya akan seperti apa. Tetapi tentunya saya harus menjawab bagaimana gambarannya ya. Taman bacaan ini kan saya kira menjadi hal yang penting meskipun sekarang zaman milenial, segala hal bisa diakses lewat handphone. Bisa, nggak usah ada buku, nggak usah offline nih Pak, online saja gitu ya, tinggal dibuka. Tetapi aslinya wujudnya adalah justru malah banyak online yang digunakan justru malah ke permainan, game, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, artinya secara offline memang kita butuh interaksi, butuh komunikasi. Nanti gambarannya taman bacaan ini mungkin kita membuat semacam judul atau hal yang akan kita diskusikan. Kemudian setelah mereka membaca, ya kita diskusikan bareng-bareng. Contoh misalnya bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kita sudah ada nih buku-bukunya nih. Mereka suruh membaca, kemudian kita diskusi. Ada komunikasi di sana. Dan tentunya bukan itu kalau sifatnya dewasa ya Pak. Saya menyisir sasaran targetnya ke pemuda-pemudi dulu, ke remaja masjid karena mereka generasi kita ke depannya. Lalu kalau berbicara lebih rendah lagi misalnya anak-anak ya tentunya kita menyediakan taman bacaan, hal-hal yang menarik, buku-buku bacaan, dongeng, anak kecil dan lain sebagainya. Lalu di situ pun remaja-remaja Irmas bisa membimbing anak-anak ini untuk membaca dan lain sebagainya. Dan di situ butuh interaksi, muncullah transfer komunikasi pendidikan dari atas ke bawah, kemudian ada komunikasi dari bawah ke atas. Yang diharapkan tidak hanya sekedar nongkrong, main bola, main game dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita bersama untuk taman bacaan ini. Butuh banyak kondisi, misalnya space tempat, kemudian buku dari mana. Kita bisa menyisir, mencari donasi buku dari sukarelawan atau dari jamaah yang di rumahnya ada buku apa saja lah, yang baik anak kecil maupun orang dewasa, hal-hal yang positif bawa ke masjid. Lalu kita bikin semacam etalase gitu. Kemudian seperti di perpustakaan ada kalau mau dipinjam ada kartu pinjamannya gitu, ada pengurusnya di situ tentunya. Lalu kalau misalnya kurang dari mana kita bisa mencari atau hunting buku di buku-buku bazar murah, selalu ada kan di Gramedia dan lain sebagainya. Nanti kita juga membuat tim untuk mencari buku itu sendiri gitu ya, entah itu ke Gramedia atau ke tempat-tempat yang lain. Itu gambarannya. Kemudian taman bacaan sendiri bisa sifatnya fleksibel ya, bisa dibuka khususnya setiap hari misalnya dari asar sampai dengan isya misalnya. Tapi khusus untuk teknis diskusi kita bangun seminggu sekali dan diskusinya apa nanti kita akan buatkan. Itu gambarannya Pak. Jadi tentunya hasil atau outputnya saya kira cukup baik. Mereka punya sudut pandang berpikir bahwa saya perlu mencari ilmu, membaca, tidak hanya sekedar main. Itu gambaran awalnya Pak. Jika memang ada yang ditambahkan, mangga silakan. Itu berkaitan dengan taman bacaan. Nanti Padel ditambahkan ya. Lalu yang kedua soal tadabbur alam. Nah, kalau tadabbur alam sasarannya kembali ini kita buat untuk edukasi di pola pemuda dan pemudinya, warga BGE, begitu. Nah, bagaimana kalau ternyata ingin ada yang usia dewasa atau bapak-bapak ibu-ibu pengen tadabbur alam? Ya, kita akan buatkan sasaran itu juga begitu. Konteksnya kemana? Ya, kalau gambaran sederhana saya adalah tadabbur alam kita masih di di seputaran sini saja dulu. Kalau di dakwah ada mabit gitu ya. Kalau mabit kan fokusnya di masjid gitu. Kalau tadabbur alam kita bisa pas gawir ya atau mungkin di lapangan. Tapi kan itu melatih bagaimana cara kita berkomunikasi, berpendidikan gitu. Langkah selanjutnya tadabbur alam kita
apa naik sepeda bersama-sama kemana gitu kan, itu juga bagian dari tadabbur alam bareng-bareng. Atau mungkin edukasi, kita sediakan anggaran, kita bisa ke Palutungan, kita di sana bisa mengadakan sebuah acara begitu Pak. Yang tentunya kalau dihubungkan dengan ibadah, nanti ada beberapa perlombaan di sana yang dilakukan gitu. Dan seterusnya. Itu sedikit gambarannya ya. Jadi mohon maaf nih kalau memang masih kurang, tapi di sini nanti Fadel akan menambahkan terkait dengan tadabbur alam dan taman bacaan. Satu lagi tadi mading ya Pak. Mading ini kaitannya tidak jauh seperti taman bacaan Pak. Cuman kalau taman bacaan, kalau mading ini kan sifatnya lebih kepada kita menginformasikan, kita mengupdate. Seminggu sekali kita akan update mengenai dakwah, mengenai informasi-informasi seputar dunia Islam misalnya. Dunia Islam baik itu dari sisi remaja maupun yang sedang berkembang saat ini seperti apa gitu. Ya seperti mading-mading, seperti layaknya masjid-masjid yang sudah ada begitu Pak. Tapi kita akan buat struktur juga, siapa nanti yang mengupdate setiap minggunya, mencari lewat browsing, kita nge-print, terus kita mencari dari tempat lain begitu, kemudian kita tempel, kita update dan seterusnya. Tentunya kita butuh sarana juga tempat madingnya. Jadi ini memang di awal butuh biaya gitu Pak. Ini untuk poin-poin yang terkait dengan mading, taman bacaan, dan tadabbur alam. Oke, ditambahkan silakan Pak Del. Boleh Pak Iman. Kedua yang kiranya itu cukup bermanfaat adalah satu, pengembangan menjadi ini buat teman-teman muda, laki-laki, kita silat gimana Pak? Wah, silat. Haji, pertahanan silat kayak juga. Karate. Kalau masalah panah ada saya panah. Ya. Satu lagi, untuk fokus salah satu mereka banyak sekali komunitasnya perihal dana. Salah satu yang mendukung bagian organisasi di dalam organisasi itu adalah menciptakan sebuah produk atau produk berkarya yang bisa dijual, tapi bisa kolaborasi dengan yang mempunyai ekonomi. Ya setidaknya pendidikan ada yang bisa membuat sebuah karya kaligrafi gitu. Nah jadi nanti kan barangkali ada yang nanti warga atau itu salah satu bisa mendukung kemajuan keuangannya. Mungkin itu baik Pak. Ya, terima kasih Pak Imam, masukannya sangat luar biasa. Memang kalau kita berbicara masalah kepribadian, potensi kepemimpinan dan percaya diri ini dalamnya banyak ya Pak ya. Contoh meningkatkan percaya diri dengan silat, memanah, berkuda. Nanti Pak Imam yang ngajarin ya. Oke. Ya. Nah, di sini pun ya kita bisa saja melaksanakan hal itu. Tentunya nanti secara program teknis yang paling mendekati dan sederhana terlebih dahulu saja akan kita lakukan Pak. Bukan kita tidak banyak program, mengingat, menimbang dan melihat kita mencoba memberikan sesuatu yang produktif di awal terlebih dahulu begitu. Dikhawatirkan kami terlalu banyak membuat program tapi jadi masuk angin gitu. Ya, jadi terima kasih masukannya. Kemudian produktivitas seorang remaja gitu ya, sehingga bisa menghasilkan. Ini pula yang nanti kedepannya akan berkembang ke depannya. Jadi salah satunya di sini taman bacaan. Saya tadi meminta bantuan ke remaja-remaja agar bisa mencari donasi terkait dengan buku. Nah, ketika mereka melakukan hal itu dan ternyata ada banyak buku di sini, mereka kan di sana membaca banyak kreatif sehingga mereka bisa belajar, mengembangkan diri dan bisa menghasilkan sesuatu nanti ke depannya gitu. Itu saya kira program jangka panjang yang akan kita gagas nanti ke sana Pak, sehingga remaja-remaja warga BG khususnya bisa memiliki produktivitas yang baik. Oke, silakan Pak Yayat, monggo Pak. Mungkin usulan dikit aja. Tadi sebenarnya program bagus, mungkin nanti dimasukin aja Pak.
pembentukan Irmas itu program. Oh iya. Jadi masukin data di situ program ini kan kalau misalnya ada berarti berjalan kalau itu. Sama mungkin nanti tadi kan ada kaitan dengan humas. Nanti untuk koordinasinya harus diperjelas ini bagaimana. Nah, humas itu kan mungkin programnya ada mungkin nanti ya. Dokumentasi kan potong mau ditempel di mandi gitu. Terima kasih Pak Yayat, betul sekali. Jadi nanti untuk saya lupa tidak memasukkan pembentukan Irmas. Padahal dari awal tadi sudah sering kali saya menyampaikan kita akan bentuk dulu begitu ya. Oke, lalu berkaitan dengan Mading pun sama, nanti kita kolaborasi. Karena kalau kita lihat di sini semuanya juga berkolaborasi Pak. Dari mulai Maulid Nabi sampai dengan di sini ada baksos lingkungan dan bazar makanan. Ini pun berhubungan gitu. Nah, ini untuk sedikit biar lebih puas gambaran-gambaran terkait mekanismenya, silakan ditambahkan Padel terkait dengan tadabbur alam, kemudian Mading dan taman bacaan. Boleh? Gak apa-apa, Padel maju aja dulu. Maju. Silakan Pak Yus. Pembentukan Irmas ya Pak ya, itu usia Irmas itu dari SMA apa misalnya dari SMP, itu kan terus perlu dukungan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu ada misalnya kamu kan di ini harus ikut Irmas, jadi mungkin anggota Irmas itu akan banyak. Soalnya kalau tidak ada dukungan dari orang tua nggak mungkin ada Irmas. Soalnya orang tuanya itu tidak mendukung untuk memasukkan anaknya untuk Irmas tuh. Terus kalau untuk usia Irmas tuh biasanya dari SMA kan. Yeah. Kalau misalnya dari, tapi harus buat regenerasi Irmas itu harus ada anak masjidnya tuh dari kelas 6 SD tuh. Jadi nanti ada Irmas tuh angkatan-angkatannya. Angkatan pertama misalnya kan, kalau misalnya yang udah lulus SMA tuh udah kayaknya mungkin ada yang kerja apa misalnya gimana. Jadi ada angkatan Irmas pertama kita sampai ke selanjutnya. Jadi ntar ada pembeda Pak di dalam kegiatan Irmas itu. Baik, terima kasih Pak Yus atas masukannya. Ini nanti tentunya kita akan bahas di sisi internalnya terkait pembentukan Irmas. Gambaran untuk Irmas yang sudah berjalan kemarin-kemarin memang di usia sekitar SMA Pak. Jadi tidak mungkin juga anak SD rada berpikir soal bagaimana berorganisasi begitu Pak. Jadi polanya ke sana. Yang kedua adalah hari ini Minggu ya Pak ya. Hari Kamis tepatnya saya sudah coba menginformasikan juga di grup warga kepada pemuda-pemudi agar bisa menghadiri rapat koordinasi DKM. Tujuannya adalah pembentukan Irmas. Nah, di sini ada yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Ada juga yang belum bisa hadir. Nah, ini semua memang tergantung dari orang tuanya Pak untuk mendukung. Nah, berkaitan dengan orang tua, tentunya kami minta bantuan dari bidang dakwah. Bagaimana mengedukasi orang tua agar orang tuanya menyuruh anaknya bisa terlibat aktif di DKM atau remaja masjid ini. Ini juga salah satu kolaborasi yang nanti kedepannya bisa dilakukan. Artinya akan ada penambahan struktur sambil berjalan, itu pasti Pak. Karena kalau dibentuk sekarang ya juga mungkin kita paling ketua-ketuanya saja Pak, ketua dari struktur tersebut. Baik, tambahan sedikit lagi, silakan Pak Deo terkait dengan tadabbur, taman bacaan dan mading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Deo telah memberikan saya kesempatan untuk memperjelaskan kembali tentang program tadabbur alam dan mading serta mading. Jadi untuk bacaan semua tadabbur alam yang tadi taman bacaan dulu ya. Jadi untuk mekanisme taman bacaan itu kita nanti di suatu tempat akan menggelar sebuah kajian di depan. Nah,
saja sulit untuk mengajak orang-orang juga gitu. Nah di satu sisi itu juga kita akan mengadakan promosi, baik promosi itu di bidang online atau offline. Contohnya kalau di offline itu kayak barang pamflet, kayak mengajak menyebarkan pamflet dan juga membuat sebuah maskot yang mungkin membuat anak-anak itu tertarik untuk menuju dalam bacaan. Biasanya kan anak-anak itu kalau misalkan ada maskot kayak contohnya kayak ada dulu tuh ada kayak stadion gitu. Nah itu anak-anak mungkin akan tertarik dengan mengikuti dengan adanya taman bacaan itu. Seperti itu. Untuk tadabbur alam itu tadinya saya tuh memikirkannya untuk remaja, tapi kalau misalkan bapak-bapaknya juga berikut, enggak, cuma saya belum terpikirkan gitu. Tadinya itu untuk remaja saja. Nah, untuk remaja saja itu tadinya saya berpikiran untuk jadi kita tuh patungan untuk menuju ke suatu tempat gitu kan, suatu tempat yang tadabbur alam di daerah Kuningan gitu ya Pak. Nah di situ tuh kita akan mengadakan kegiatan, contohnya itu dakwah. Di situ ada dakwah, ada sepertinya mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tadabbur alam seperti itu. Dan yang terakhir itu mading. Jadi kita itu selain ada mading offline, kita juga akan mengadakan mading online gitu Pak. Nah mading online itu tertera pada sosial media, contohnya ya kayak Instagram, Twitter. Jadi orang luar pun tahu kalau misalkan di rumah ini juga ada kegiatan seperti itu. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih atas pemaparannya ya dari Fadel. Ini sangat luar biasa, remaja-remaja kita sudah memiliki pola berpikir ke arah sana. Ini tentunya butuh support dari Bapak Ibu semua, dan ini akan selalu berhubungan dengan divisi lain. Tadi Fadel menyebutkan ada offline dan online. Di situ betul sekali. Tentunya kita bagaimana cara mengedukasi warga, kita membuat semacam poster ya atau leaflet begitu atau brosur, biar kita sampaikan kepada warga bahwa di DKM ini ada taman bacaan yang bisa digunakan. Silakan waktunya jam sekian sampai jam sekian. Tentunya ada yang jaga di sini sebagai struktur dari DKM Irmas itu sendiri. Untuk detailnya sekali lagi mohon maaf kalau belum begitu bisa memberikan kepuasan dalam pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua, tapi kita akan coba bentuk mekanismenya ini ke depannya, dan nanti setelah selesai kami akan paparkan kembali. Mungkin itu saja Pak Ade. Pak Romani, iya betul sekali, saya lupa. Dan nanti ini akan dihubungkan juga dengan Maulid Nabi ya Pak. Kalau memang kita nanti sepakati ada penampilan dari remaja masjid, ini nanti bisa tampil juga ya. Terima kasih Pak Romani. Ada lagi Pak dari bidang pendidikan Pak usulannya? Apa? Boleh usul. Oh boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, program pendidikan saya rasa cukup bagus semuanya, tadabbur alam. Masa mau menyoroti yang nomor 14 pada dia, yang mengajar anak-anak. Selama ini kan untuk yang ngajar anak-anak kan ada di rumah masing-masing ya, di atas. Ya. Dimana bisa nggak diakomodir untuk diadakan di sini. Jadi mungkin yang ngajarnya nanti bisa yang selama ini.
seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur atas masukannya. Memang fokus dari kami mencatatkan program mengaji anak-anak ini adalah bagaimana produktivitas IRMAS terhadap warga BGE, khususnya buat anak-anak kembali. Lebih fokusnya ke arah sana. Jadi jangan sampai ilmu yang sudah dimiliki tidak bisa disalurkan, karena orang yang baik, orang yang bagus adalah orang yang bermanfaat tentunya. Jadi sekali lagi ini fokusnya ke Ikatan Remaja Masjid agar mereka bisa mendidik kembali generasi-generasi berikutnya. Adapun yang selama ini sudah berjalan, yang mengaji di atas ada mamahnya Padel, kemudian Ibu Eli. Nanti teknisnya akan didiskusikan kembali terkait hal itu dengan ketua dan tim dakwah, karena ya tentunya banyak hal, salah satunya adalah masalah biaya dan lain sebagainya, seperti yang selama ini sudah berjalan gitu ya Pak. Nah, apakah nanti minta diakomodir lokasinya atau tempatnya dialihkan ke masjid ini, itu lebih baik sehingga bisa lebih memakmurkan masjid ini, tentunya mungkin dengan berbagai macam kondisi begitu Pak. Jadi ini kami pisahkan terlebih dahulu karena itu ada teknis lanjutan gitu. Itu dulu Pak Pur. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya atas waktunya. Pak Ketua, terima kasih. Kami dari tim pendidikan coba sedikit memaparkan hal ini, dan tentunya butuh banyak revisi, perbaikan, dan kita akan bergerak menuju sana. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.